Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung kajian kita yang berkenaan dengan fiqh al-mawaris ataupun berkaitan dengan pembagian harta warisan di dalam Islam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah mengkaji tentang masalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkenaan dengan harta peninggalan almarhum. Tentu ketika ditanya apakah sama antara harta peninggalan dengan harta warisan, ya, apakah sama antara harta peninggalan dengan harta warisan? Tentu ini ada perbedaan. Harta peninggalan ataupun yang dikenal dengan istilah fikih itu dengan kalimat ataupun istilah at-tirkah adalah kullu ma yatrukuhu al-mayyit bi syartin al-milkut tam, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit dengan syarat miliknya secara sempurna. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau ada milik bersama ini harus dipilah dulu. Kalau ada saham milik orang lain maka ini harus dipisah dulu, sehingga kita benar-benar mengetahui yang mana harta almarhum, yang mana harta orang lain. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu harta yang ditinggalkan oleh si mayit ini banyak. Boleh jadi ada harta yang bergerak, ada harta yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, rumah dan lain sebagainya. Ada juga harta peninggalannya berupa tabungan misalkan, ataupun barang yang dibeli dengan cara jual beli salam ataupun jual beli secara pemesanan. Contoh, sudah dipesan barang, sudah dibayar cash, tapi barangnya belum sampai, kemudian orang tersebut meninggal dunia, ini juga dianggap barang milik almarhum. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan harta peninggalan ini sering terjadi perbedaan ataupun sengketa ataupun perselisihan di antara ahli waris. Contoh, apakah misalkan uang santunan almarhum ini juga dikategorikan harta warisan ataupun bukan? Ya, contoh misalkan ketika ada orang meninggal, lalu ada orang melawat ataupun yang melakukan takziah, lalu ada yang memberikan sumbangan, apakah ini dikategorikan sebagai harta peninggalan yang harus difaradkan ataupun tidak? Maka jawabannya, kalau harta demikian dia bukan termasuk harta warisan yang dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Karena kalau kita definisikan yang namanya harta peninggalan itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit semasa hidupnya dengan syarat miliknya secara sempurna. Adapun uang santunan tadi itu ada, harta itu ada karena sebab meninggalnya si almarhum.
dan harta itu diberikan kepada pihak keluarga almarhum. Jadi bukan untuk difaraidkan, ya. Jadi uang santunan. Begitu pula nanti yang berkaitan dengan harta ataupun uang klaim asuransi misalkan. Kalau ada orang yang ikut asuransi, terlepas daripada hukum asuransi misalkan, kita tidak membahas, tapi kalau asuransi konvensional sudah jelas itu ada unsur maisir, itu ada unsur perjudian. Contoh misalkan ketika seorang membayar premi setiap bulannya, ya misalkan 500.000 sampai dalam jangka waktu 5 tahun misalkan, baru dia ikut 2,5 tahun ataupun 2 tahun setengah, lalu dia tidak sanggup untuk membayarnya, lalu kemudian dari pihak asuransi hanya memberikan kurang lebih hampir 20% ataupun hanya 20% daripada uang yang telah distorkan. Jadi misalkan sudah distor sekian puluh juta, yang dikasih cuman misalkan katakanlah misalkan 40 juta dia sudah distorkan, tapi yang dikasih hanya enggak sampai 20 juta. Ya. Jadi kalau dia membatalkan di tengah akad misalkan, maka yang diberikannya itu hanya sedikit daripada uang yang telah distorkan setiap bulannya. Kebalikannya misalkan, ketika ada orang baru dia ikut asuransi baru 6 bulan, kemudian dia meninggal dunia misalkan, kalau asuransi kematian itu diganti rugi sampai berkali lipat, ratusan juta bahkan. Maka di sana ada unsur maisir, ada unsur perjudian. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang sudah terlanjur ikut, kemudian ketika meninggal seseorang ada klaim asuransi, ada dikasih asuransi, apakah uang asuransi tersebut dikategorikan harta warisan yang difaraidkan kepada para ahli warisnya? Maka kita lihat dulu, ya. Kalau dalam perjanjian tadi disebutkan penerimanya, contoh yang menerimanya hanya anak dan istri misalkan, maka ini bukan termasuk harta warisan. Sama seperti masalah taspen, ya, tabungan pensiun bagi seorang PNS yang meninggal dunia, lalu dia meninggalkan katakanlah ada istri, ada anak dan ada orang tua, maka apakah harta ini, uang taspen ini dikategorikan sebagai harta warisan yang difaraidkan? Tentu tidak. Karena kenapa? Karena uang taspen secara undang-undang itu sudah diatur yang menerimanya. Yang menerima uang taspen tersebut adalah hanya suami atau istri dari si mayit, kemudian anak-anak almarhum yang belum mencapai usia 25 tahun dan belum menikah. Ya, selama itu dia akan mendapatkan uang tersebut, dan itu bukan untuk difaraidkan. Karena kenapa? Sudah ditakyinkan siapa penerimanya. Kecuali kalau belum ditakyinkan, hanya disebutkan di dalam perjanjian tadi bahwasanya yang menerimanya ini adalah ahli warisnya secara umum, maka ini baru semua ahli waris ada hak. Karena ada beberapa kasus, bahkan kasus ini sampai dibawa ke mahkamah, ketika seorang istri meninggal, kebetulan istrinya ini PNS, ya, lalu dia punya taspen, tabungan pensiun yang secara undang-undang hanya diperuntukkan kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Lalu orang almarhumah ini punya ibunya, ya, ibunya protes karena dia menganggap saya juga ada hak dari uang tersebut, ya. Walaupun secara undang-undang ini sudah diatur, tapi wallahu alam kasus ini masih disidangkan di Mahkamah Banda Aceh, ya, belum ada keputusannya. Sehingga ya, tapi kalau kita lihat ketika sudah diatur di dalam perundang-undangan, karena ini berkaitan dengan uang negara,
ya, maka itu bukan dikategorikan sebagai harta warisan yang diwariskan kepada seluruh ahli waris. Jadi ini yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui ketika ada orang yang meninggal dunia, harta tersebut tidak langsung difaraidkan kepada para ahli warisnya. Di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah tajhiz mayit, biaya pemakaman si mayit, pembelian kafan, pembelian transportasi ambulan, kemudian untuk tanah kuburan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang menanggung, maka diambil daripada harta peninggalan si mayit. Ya, itu sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, kecuali kalau memang hal tersebut sudah di cover, sudah ditanggung semua. Contoh misalkan kalau kita di kampung-kampung sudah ada biaya fardu kifayah yang kita setorkan misalkan per tahunnya misalkan kepada pihak kampung, ya, itu semua sudah ditanggung sama pihak kampung, baik kerendanya, kain kafannya dan lain sebagainya, ya. Bahkan tidak hanya itu, kalau di kita masih banyak tanah wakaf kuburan. Tapi kalau di kota-kota besar itu sekali masuk kuburan itu harus ada uang 3 juta, ya, untuk membooking tanah kuburan. Bahkan kalau di kota besar itu sudah dibisniskan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah perkuburan mewah, itu namanya Sandiago Hill di Jakarta. Jadi semakin indah pemandangan ke puncak itu semakin mahal tanahnya, ya, sampai bahkan puluhan juta per meternya. Jadi ini yang sudah dibisniskan. Maka ini bagaimana? Kalau tidak ada yang menanggungnya, diambil daripada harta peninggalan si mayit. Kemudian kewajiban yang kedua adalah hutang-hutang almarhum. Hutang sekali lagi ada 2 macam. Ada hutang yang berkenaan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkenaan dengan hak manusia. Hutang berkenaan dengan hak Allah, contoh zakat yang belum dikeluarkan ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Ini hutang berkenaan dengan hak Allah. Sedangkan hutang yang berkenaan dengan hak manusia, ya mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang dan lain sebagainya. Maka ini harus ditunaikan dan dilunaskan, karena jangan kita anggap remeh tentang masalah hutang piutang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid, orang yang berperang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya. Ketika dia syahid di medan pertempuran, Allah ampuni seluruh dosanya. Tapi ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Illad dain, hutang. Karena hutang ini berkenaan dengan hak orang lain, hak hamba. Boleh jadi yang kalau berkenaan dengan hak Allah, Allah maafkan. Tapi berkenaan dengan hak manusia, ini tentu butuh keridhaan daripada orang tersebut, ya. Maka orang yang syahid itu diampuni seluruh dosanya, tapi ada satu yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Hutang. Karena hutang itu berkenaan dengan hak-hak orang lain. Baik, setelah melaksanakan hutang ataupun melunasi hutang-hutang almarhum, kewajiban yang ketiga adalah menjalankan wasiat. Nah, dalam hal wasiat ini tentu wasiat tidak hanya semata-mata wasiat harta, tapi juga wasiat takwa. Ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Seperti ketika Nabi Ya'qub dalam keadaan sakaratul maut, sakit menjelang kematian, dia kumpul semua anak-anaknya, dia panggil. Dia mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah nanti ketika saya tidak ada? Ketika saya sudah meninggal, apa yang kalian sembah? Ya. Qalu na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhanmu, ya, Allah yang Maha Esa. Jadi jangan kita bertanya kepada anak kita dengan kalimat nanti, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan kalau saya enggak ada. Ya, karena masalah rezeki itu sudah Allah tanggung semua, ya. Jadi ini tentang ketakwaan ataupun wasiat. Dan masalah wasiat ini kadang-kadang ini banyak keliru, ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak faham tentang masalah wasiat.
Bahkan ada di antara ahli waris memposisikan wasiat itu di atas daripada Al-Quran. Ya, ketika seorang berwasiat yang bertentangan dengan Al-Quran, lalu dia berpegang teguh, ini kan wasiat ayah. Ya. Padahal wasiat itu belum tentu sesuai dengan syariat. Ya. Contoh saja, ketika seorang ayah berwasiat kepada anaknya, ya, kebetulan ada anaknya yang bandel sedikit, ya, katanya ini gak usah kasih untuk si A ni. Ya. Lalu oleh anak-anak yang lain mengatakan, oh ini wasiat ayah, ya, handik juk ke anak yang nyan batat tat, ataupun dulu waktu sakit enggak diperdulikan. Maka pada hakikatnya wasiat ini tentu bertentangan dengan syariat. Karena secara masalah hukum fikih, ya, anak tersebut masih ada hak, masih ada hubungan nasab. Jadi antara anak dengan orang tua itu enggak akan putus nasab. Ya. Contoh lagi misalkan, ketika misalkan seorang anak sudah dicap durhaka sama orang tua, batat sekali misalkan, sampai-sampai orang tua mengatakan kamu enggak dapat warisan lagi, kamu bukan anak saya. Itu pada hakikatnya hubungan nasab itu masih berkekalan, masih tetap dia, sampai kecuali si anak tersebut sudah murtad, keluar daripada agama Islam, baru ini enggak ada hubungan. Ya. Maka ketika seseorang murtad keluar daripada agama Islam, maka si anak tersebut haram mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Karena Rasulullah mengatakan orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Jadi ini yang berkaitan dengan wasiat, ya. Jadi wasiat, dan pada hakikatnya juga wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Allah telah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Ada yang dapat bagian setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi bagian-bagian ini telah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi para ahli waris sudah Allah tentukan bagiannya. Tapi kepada siapa juga wasiat itu diberikan? Wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris, seperti kepada anak angkat misalkan, ataupun kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, ataupun seperti kasus patah titi. Ini boleh diberikan wasiat. Walaupun dalam riwayat yang lain dikatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris illa bi ijazatil warathah, kecuali atas keizinan daripada semua ahli waris. Ketika semua ahli waris ini sepakat atas apa yang diwasiatkan oleh orang tua, maka ini boleh dilaksanakan. Ketika misalkan orang tua mengatakan kepada anaknya, dikumpul semua anak-anaknya, ini secara syariat kata ayahnya, yang laki-laki 2/1. Tapi misalkan ayahnya mengatakan, ayah mohon, ya, kalau bisa yang laki-laki ini ridha, dibagi rata. Oh, semua sepakat, alhamdulillah. Ya, ini boleh dijalankan wasiat seperti ini. Ketika semua ahli warisnya sepakat atas apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Tapi kalau ada satu saja yang tidak sepakat, ini pada hakikatnya enggak boleh, kembali ke awal tadi. Wasiat itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Makanya jangan ketika di hadapan orang tua diam-diam. Ini banyak kejadian di depan orang tua, ketika orang tua mengatakan demikian, semua ya, semua dia. Tapi ketika sudah meninggal orang tua, baru ribut nanti. Oh, ini enggak boleh kayak gini. Ini harus 2/1. Nah, ya. Jadi ini sering terjadi permasalahan, sehingga alangkah lebih bagusnya ketika semua ahli waris ini sudah sepakat atas apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini harus dikuatkan lagi hitam atas putih, tanda tangan semua. Ya, ini bukti yang kuat bahwasanya semua sudah pernah duduk, pernah musyawarah, dan sudah disepakati atas apa yang telah diberikan oleh ataupun diwasiatkan oleh orang tuanya. Karena ini banyak kejadian ketika di depan orang tua
diam-diam iya semua, tapi ketika orang tua sudah meninggal baru nanti sudah terjadi permasalahan, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi masalah wasiat itu pun ada batasan maksimal, yaitu 1/3. Dan juga ada beberapa hal yang lain, kesalahan orang tua dalam memberikan wasiat. Contoh misalkan ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, ini rumah ini, kata orang tuanya, jangan ada yang jual walaupun saya sudah meninggal nanti. Jadi pada hakikatnya wasiat tersebut adalah bertentangan dengan syariat. Kenapa bertentangan? Karena pada hakikatnya ketika seseorang sudah meninggal dunia, ini harta ini akan beralih kepada para ahli waris, ya, sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris, ya. Maka tidak ada hak bagi seseorang untuk melarang apakah dia mau menjualnya ataupun menyewakan dan lain sebagainya, ya. Kecuali misalkan dalam kondisi tertentu ada di antara ahli warisnya yang mampu dan ada yang tidak mampu. Misalkan yang mampu, ya karena menghormati orang tua, ya udahlah rumah ini biar saya beli saja, nggak usah jual-jual. Yang lain jatah kalian biar saya kasih. Istilahnya ditolak, bagian yang lain ditolak uang cash, rumah itu jadi milik dia dan dia tidak akan menjual kepada orang lain misalkan. Nah, ini boleh. Tetapi kalau misalkan ada di antara ahli waris yang sangat membutuhkan biaya, ya, modal dan lain sebagainya, dan dia mungkin merasa, ya, yang tadi wasiat orang tua tidak boleh jual dan lain sebagainya, ini pada hakikatnya apa yang diwasiatkan tersebut pada hakikatnya ini bertentangan dengan syariat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, ketika tiga kewajiban telah dilaksanakan tadi, tajhiz mayit sudah dilaksanakan, melunasi hutang-hutang almarhum, kemudian menjalankan wasiat almarhum, baru yang terakhir harta itu difaraidkan kepada para ahli warisnya sesuai porsi masing-masing ahli waris. Dan itu harus dilakukan bitartib ataupun alat tartib, harus secara berurutan. Yang pertama tajhiz mayit, ya, melunasi hutang, wasiat, baru warisan, ya. Sebagaimana Allah berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, atau tusuna biha aw dain, yusina biha aw dain. Jadi ada 3 kali diulang. Walaupun Allah mengatakan di dalam Al-Quran min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, Allah duluan menyebutkan wasiat baru kemudian hutang, ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan pembagian faraid itu setelah dilaksanakan wasiat dan hutang. Jadi kenapa Allah duluan menyebutkan wasiat lalu kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya hutang duluan baru wasiat, ya. Karena yang namanya hutang itu adalah hukumnya wajib, harus dilunaskan, ya. Makanya sering kita dengar ketika pelepasan jenazah, ya, Imam Ci ataupun Pak Geci mengatakan kata-kata pengantar ketika pelepasan jenazah, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, mohon beritahukan kepada kami selaku pihak keluarga. Ya, kalau hutangnya itu kecil dan dimaafkan, maka ini akan jadi amal pahala bagi si pelunas hutang itu. Tapi kalau memang tidak bisa dimaafkan, maka mohon diberitahukan kepada kami selaku ahli waris. Jadi ini karena hutang itu wajib berkaitan dengan hak orang lain, sedangkan wasiat itu hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi wasiat itu hukumnya sunnah. Jadi ini yang berkaitan dengan hal-hal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkenaan dengan harta peninggalan ahli waris. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan ada sebuah pertanyaan titipan yang sudah diberikan kepada kami.
Di sini disebutkan, Ustadz, saya mempunyai 3 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Berarti ada 6 orang anak. Ketika ayah saya masih hidup, ayah saya memberikan rumah untuk masing-masing adik perempuan yang sudah menikah, dan memberikan kepada saya sebuah toko kepada abang saya juga yang sudah menikah. Sedangkan satu adik perempuan saya dan 2 orang laki-laki belum menikah, belum sempat diberikan apapun oleh ayah saya. Pemberian rumah dan toko yang ayah saya dibagikan tersebut mengikuti adat kebiasaan di daerah kami. Pertanyaannya, apakah setelah ayah saya meninggal, rumah dan toko yang sudah dibagikan kepada yang sudah menikah, apakah dihitung kembali atau bagaimana? Baik. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan masalah hibah, ya, pemberian orang tua kepada anak. Jadi jangan kita anggap ini sebagai masalah warisan, karena masalah warisan enggak cukup rukun. Rukun warisan ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Ya, syaratnya ini enggak cukup, maaf. Syaratnya ini. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama harus meninggal dunia. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan harta warisan, siapa yang meninggal? Oh, kalau nggak ada yang meninggal berarti ini bukan masalah warisan. Ada orang hidup bagi-bagi harta, bukan masalah warisan. Berarti ini masalah hibah, ya, pemberian orang tua kepada anak. Baik. Jadi mengikut kepada hukum adat tadi, ketika seseorang sudah menikah lalu diberikan pemberian oleh orang tuanya, ada yang berbentuk rumah, ada yang berbentuk toko, ya. Lalu masalahnya belum semua menikah, orang tua meninggal dunia, sehingga yang lain pun yang belum menikah itu tidak dapat apa-apa. Maka bagaimana ini? Apakah yang sudah dibagikan kepada anak-anak yang sudah menikah tersebut dapat dihitung kembali sebagai nilai warisan ataupun tidak? Ini tergantung daripada ahli warisnya, ya. Ketika ahli waris ini ridha atas apa yang telah diberikan orang tua kepada anak-anak yang lain, ya, kalau mereka ridha maka enggak ada masalah. Tapi kalau mereka ada di antara mereka yang tidak ridha, ya, menganggap ini tidak adil, maka ini dihitung kembali sebagai bagian daripada warisan, ya, dihitung kembali. Jadi apa-apa yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dihitung kembali sebagai nilai bagian warisan. Sekarang pertanyaannya, apakah ayah ada meninggalkan harta yang lain? Kalau misalkan ayah ada meninggalkan harta yang lain, sedangkan tadi sebagian sudah diberikan bagian, sudah diberikan ruko, sudah diberikan rumah, dan ada rupanya ada harta peninggalan ayah yang lain, maka ya ini ketika misalkan ahli waris pun yang lain pun misalkan enggak ridha, kami enggak adil ini, ya, karena masalah pemberian pun sebenarnya harus berlaku prinsip keadilan. Sebagaimana ketika salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Nu'man ibnu Bashir, ketika beliau memberikan pemberian kepada anaknya, lalu istrinya enggak ridha atas pemberian tersebut. Lalu dikatakan kepada suaminya, saya enggak ridha engkau berikan pemberian ini kepada fulan, kepada anak ini, sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian ini. Lalu keesokan harinya Nu'man ibnu Bashir berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya,
tapi istri saya enggak ridha sampai engkau jadi saksi atas pemberian ini ya Rasulullah. Dia mendengar hal itu, Rasulullah mengatakan, kembali bertanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya, maknanya apa? Harus ada prinsip keadilan, walaupun ya pemberian itu kan enggak mesti sama, paling tidak ada diberikan lah, ya, ada diberikan. Maka dalam hal tersebut, ya, tadi kalau misalkan ahli waris ataupun si almarhum ayahnya ini ada harta-harta yang lain, ya, maka ketika hal itu terjadi oleh anak-anak yang belum mendapatkan apa-apa, ya, kalau dia ridha atas apa, misalkan ada sisa, ada tanah yang lain, ada ruko yang lain, mereka menganggap oh ini pemberian untuk anak yang belum menikah yang lain, ya, dan mereka pun tidak mau mempermasalahkannya, maka ini enggak ada masalah, ya. Tapi kalau ada terjadi permasalahan di antara mereka, ada yang tidak ridha, tidak puas atas dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua, maka dalam kondisi demikian, ya, apa yang telah diberikan orang tua kepada anak-anak yang sudah menikah tadi dihitung sebagai nilai warisan. Pertama dihitung secara syariat dulu, berapa bagian laki-laki, berapa bagian perempuan. Kemudian misalkan bagian laki-laki 500 juta, ditaksir. Oh dulu pemberian ayah kepada anak laki-laki ini berapa nilainya? Oh nilainya misalkan 600 juta. Sedangkan porsi dia secara faraid 500 juta, berarti dia harus tolak 100 juta untuk ahli waris yang lain, ya. Jadi ya ini sampai seperti ini, ya, apalagi kalau sampai dibawa ke mahkamah, ini juga seperti itu. Kalau naik ke pengadilan, itu segala pemberian orang tua semasa hidup dihitung semua, ya. Makanya kalau bisa ya diselesaikan secara musyawarah. Ya, kalau musyawarah mungkin kayak tadi ada yang sudah tinggal di situ, kebetulan sudah direhab dan lain sebagainya. Mungkin kalau secara musyawarah kita bisa mencari jalan tengah, ya. Tapi kalau sudah naik ke mahkamah itu apa-apa yang sudah diberikan semua dihitung kembali, ya. Jadi ini masalah pemberian. Makanya di dalam memberikan hibah orang tua kepada anak, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hibah orang tua kepada anak harus diberikan ketika orang tuanya dalam kondisi sehat, ya. Karena kenapa? Berbeda ketika orang tuanya dalam kondisi sakit, ini dikategorikan sebagai wasiat nanti, ya. Jadi harus dalam keadaan sehat. Kemudian ketika sudah sempurna akad hibah orang tua kepada anak, itu telah terjadi pemindahan hak milik dari orang tua kepada anak tersebut, dan anak itu bisa mentasarrufkan hartanya, bisa mempergunakan harta itu, ya. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat apa? Kepemilikannya itu terjadi ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, ya. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya hibah itu tidak boleh ditarik. Misalkan seorang menghibah kepada masjid, dihibah untuk masjid, itu enggak boleh tarik. Karena Rasulullah mengatakan al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali apa yang telah dihibahkan itu sama dengan apa? Maaf, seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Jadi enggak boleh. Maknanya Allah, Rasulullah mengecam orang berbuat demikian. Tapi kadang-kadang kalau kita ini ada juga kasus seperti itu, ya, sudah diwakafkan, diberikan orang tua kepada masjid. Ketika meninggal orang tuanya, bangun ahli warisnya, dia tuntut kali, dia tuntut masjid, ya, apa yang telah dihibah oleh orang tuanya. Jadi ini sangat kita sayangkan. Jadi kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hibah orang tua kepada anak, ya. Hibah orang tua kepada anak ini boleh dicabut, ya. Contoh misalkan ketika seorang orang tua memberikan hibah kepada anaknya 1 pintu ruko. Nah,
Rupanya pintu satu ruko tersebut dibuat tempat maksiat, dibuat tempat main judi misalkan. Ya. Maka dalam kondisi demikian orang tuanya ini boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Ini pengecualian orang tua kepada anak. Tapi kepada selain anak itu nggak boleh dicabut. Ya. Kepada masjid, kepada selain daripada anak ini nggak boleh cabut. Tapi pengecualian orang tua terhadap anak ini boleh ditarik kembali. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan hibah jangan sampai ada niat untuk menzalimi ahli waris yang lain. Contoh sayang kali sama anak pertama misalkan. Ya, kasih semua harta. Ya, dihibah semua. Enggak dikasih kepada anaknya. Itu enggak boleh. Ataupun almarhum ataupun seseorang punya anak perempuan semua. Ya. Takut hartanya ini jatuh ke wali, dihibah semua untuk anak perempuan. Karena untuk dengan niat agar walinya tidak dapat. Ini pada hakikatnya tidak boleh. Ya, karena dari awal sudah ada niat enggak baik, zalim terhadap hak orang lain. Ya. Makanya ya, di dalam memberikan pemberian pun, apalagi pemberian yang boleh kita katakan dia memberikan menghibah seluruh harta kepada anak-anaknya, ini harus ada persetujuan daripada ahli waris yang lain. Siapa? Misalkan walinya. Karena mereka secara faraid mereka ada hak. Ya. Ya, boleh jadi misalkan ketika duduk musyawarah itu walinya pun orang mampu, melihat mungkin anak-anak almarhum ini dalam keadaan yatim, misalkan orang tuanya sudah meninggal, dia merelakan bagiannya. Enggak apa-apa, bagian saya kasih saja untuk anak-anak, kami ikhlas. Ya. Itu kan lebih plong kita daripada kita diam-diam kita hibah dengan niat biar wali enggak dapat. Maka niat itu Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati seorang hamba. Ya. Jadi ini terkait tentang masalah hibah orang tua kepada anak. Ya. Kalau misalkan yang telah kita sebutkan tadi itu ya bisa terpenuhi, ya. Contoh dia berikan dalam keadaan sehat, kemudian berlaku pada asas prinsip keadilan, kemudian dia tidak ada niat untuk menzalimi ahli waris yang lain, ini hibah ini boleh dilaksanakan. Ya. Tetapi kalau dalam kasus yang ditanyakan tadi, misalkan ya hanya diberikan kepada ahli waris yang sudah menikah, lalu kemudian meninggal dunia orang tuanya, tidak ada hak ataupun tidak ada bagian untuk ahli waris yang belum menikah, maka pada hakikatnya apa yang telah diberikan itu dihitung kembali sebagai nilai warisan, seperti itu. Baik. Lain ada yang bertanya? Kita persilakan. Masih ada 5 menit lagi. Ya, silakan. Ya. Diberikan oleh orang tua itu apakah itu sebuah warisan atau bukan? Kemudian yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apabila seseorang baru saja berkeluarga kemudian dia meninggal dunia, sedangkan dia belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan, apakah itu juga ada hak warisan? Yang terakhir, kalau dari beberapa pertemuan Ustaz katakan bahwasanya ahli waris aman ataupun yang lain dapat hal yang enak ketika si mayit meninggal ketika banyak harta. Bagaimana dengan ketika dia berhutang dan dia memiliki seorang anak perempuan? Apakah pamannya ahli waris yang lain menanggung hutang itu atau hanya si anak dan ibunya? Ya. Baik.
Berarti ada 3 poin tadi ya. Yang pertama tadi, oke, harta warisan itu ya. Jadi yang dikatakan dengan harta warisan itu ataupun atirkah loh, harta peninggalan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit dengan syarat miliknya secara sempurna. Oke, maknanya apa? Kalau ada harta bersama, ini harus dipilah dulu. Ya, misalkan yang dimaksud dengan harta bersama di dalam undang-undang dalam kompilasi hukum Islam adalah harta yang didapatkan setelah mereka menikah. Ya, mungkin setelah menikah ya saling kerjasama, suami dapat penghasilan, ya istri juga ikut membantu, ya walaupun istrinya sebagai ibu rumah tangga, tapi kan dia bantu juga. Ya, dia kan nggak duduk-duduk aja di rumah, kadang antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, suaminya bisa fokus di kantor, maka dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Maka ini dikatakan sebagai harta bersama. Satu lagi nanti ada harta bawaan. Nah, harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh sebelum menikah ataupun yang didapat dari warisan orang tuanya. Nah, makanya kalau ada harta bersama tadi itu dipilah 2, 50%, 50%. 50 untuk suami, 50 untuk istri. Misalkan yang meninggal suami, baik, dari harta bersama itu dibelah 2. Nah, berarti 50 dari harta suami itu, dari harta bersama suami ditambah dengan harta bawaan, itu jadi harta warisan. Yang mana nanti istri dapat lagi bagian secara faraid, 1/4 kalau enggak ada keturunan, 1/8 kalau ada keturunan. Ya, jadi itu terkait dengan masalah harta. Jadi ada 2 macam nih, ada harta bersama dan ada harta bawaan, ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi masalah dia baru menikah ataupun dia belum menikah, meninggal dunia. Oke. Dia belum menikah lalu meninggal dunia, nggak ada penghasilan. Apakah ada harta warisan? Kembali kita ke rukun tadi. Rukun warisan itu ada pewaris, ada ahli waris, ada harta. Ketika seorang meninggal dunia nggak ada harta, maka nggak berlaku masalah warisan. Karena nggak ada harta yang tinggalkan. Berarti hana perlu faraid. Nggak ada harta, nggak perlu difaraidkan, nggak perlu diwariskan. Ya. Oke, kemudian yang terakhir tadi masalah hutang. Ya. Karena hutang ini berkenaan dengan hak orang lain, ya, maka kalau kita lihat dari segi undang-undang itu ada kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang si pewaris sesuai dengan porsinya. Jadi jangan hanya dia mendapatkan porsi secara nikmatnya saja, tapi secara hutang pun sebenarnya dia juga berhak menanggungnya, ya, kalau mereka mampu untuk menanggungnya. Tapi kalau ahli warisnya pun dalam keadaan tidak mampu, maka pada hakikatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya di luar batas kesanggupan seorang hamba. Jadi seperti itu. Baik. Sudah masuk waktu Isya? Ya? 2 menit lagi. Baik, ada yang lain yang bertanya? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami juga punya rumah di atas tanah warisan dan juga istri punya rumah di atas tanah warisan. Kebetulan tidak ada anak lagi, dua-duanya anak perempuan. Apabila keduanya ataupun suami ataupun istri meninggal, apakah bisa masuk ahli waris wali tadi. Demikian. Baik. Jadi ada suami istri punya anak, 2 orang anak perempuan, Perempuan ada anak perempuan 2 orang.
Dia punya rumah, suami punya rumah di tanah di atas tanah warisan orang tuanya, tapi sudah jadi hak suami. ya. Jadi itu berarti suami meninggalkan rumah dan tanah. Ya. Ya. Kalau meninggal suami, itu termasuk harta warisan. Jadi yang dapat siapa? Nanti istri dapat 1/8, anak perempuan 2 orang dapat 2/3, dibagi 2. Nanti ada saudara kan, saudara suami, wali dari si anak perempuan. Secara hak dia ada hak dari dapat asabah sisa. Jadi istri dapat 1/8, 2 anak perempuan dapat 2/3, wali dapat sisa. Kalau kita hitung asal masalahnya 24 bagi 8, 3 bagian untuk istri, 24 bagi 3, 8 kali 2, 16 bagian untuk anak 2 orang anak perempuan. Nah sisanya berapa? 5 bagian untuk wali. Untuk saudara kandung, wali dari si anak. Secara hak mereka. Tapi ingat sekali lagi, wali tidak hanya punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Termasuk menjaga anak yatim itu. Ya. Karena secara bagian dia lebih banyak dapat daripada istri. Wali 5 bagian, istri cuma 3 bagian. Ya. Jadi secara kewajiban dia ada hak untuk menjaga. Jadi umpama sekarang Ya. untuk mencegah jangan masuk wali nggak bisa kan? Iya. Cuma kita punya anak itu. Ya, kita jaga niat tadi, Pak. Karena ada kejadian ini di daerah Ketapang. Ketika kasusnya sama, tapi punya istri, 1 anak perempuan dan ada wali. Jadi cuma 1 anak perempuannya. Ketika meninggal di hari ketiga, datang wali dari kampung, minta harta sama ibu ni. Bak perumahan almarhum. Nyo kamu wali nahak kamu. Ya, ibu ni enggak tahu apa-apa. Ya. Akhirnya ibu ni panggillah Pak Kecik, panggil Tuku Imum. Ya. Duduklah mereka. Akhirnya dari pihak kecil, pihak Tuku Imum mengatakan apa? Kami boleh berikan bagian kepada kalian selaku wali, tapi tanda tangan hitam atas putih kalian harus menjaga anak yatim ini. Enggak mau tanda tangan. Hai jo le wali, le Pak Kecik. Ya. Sampai sudah berapa kali bolak-balik sampai Pak Kecik yang bilang, Tuku Imumnya bilang juga, kami juga ada hak menjaga harta anak yatim ini. Ya. Karena kenapa? Enggak ada itikat baik. Mereka hanya pengen mengambil haknya saja, tapi tidak melakukan kewajiban yang tanggung jawab sebagai seorang wali. Jadi seperti itu. Baik, nanti kita pembahasan wali nanti insyaAllah pertemuan ke depan insyaAllah lebih lengkapnya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.